Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Arin Nurani Purwati di channel Maharan Purwa. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian di luar sana sehat selalu, amin. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, perkenalkan, nama aku Ari. Biasanya di video aku atau di channel aku ini, aku membahas mengenai seni tari jaipong. Jadi semua yang berkaitan dengan jaipong atau yang ada juga yang berkaitan dengan DIY, kerajinan dan ASMR juga. Biasanya aku juga sedikit sharing mengenai daily life aku gitu atau pengalaman-pengalaman pribadi aku. Nah, buat kalian yang udah sering nonton video aku, terima kasih sekali udah support aku sampai saat ini dan nonton video aku. Terima kasih sekali. And next, aku akan melanjutkan video aku membahas tentang kehamilan dari yang sebelumnya ya, yang tentang akhirnya aku mengumumkan kalau aku positif garis 2 gitu ya. Dan selanjutnya apa sih? Nah, di video kali ini aku akan bahas setelah aku tahu positif garis 2, aku akhirnya melakukan apa gitu ya. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekarang kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja kali ya. Nah, jadi setelah waktu itu aku tes pack tuh positif, dan memang garisnya tuh 2, tapi yang satu agak samar tapi udah jelas pink gitu ya. Nah, akhirnya aku disuruh sama kakakku untuk tunggu mungkin berapa ya, 3 atau 4 hari untuk pergi ke Bu Bidan gitu ya, untuk make sure nih ya enggak sih aku hamil atau enggak. Nah, selama masa menunggu itu, aku juga sambil tes pack setiap hari ya. Jadi setiap pagi. Dan memang teman-teman, kalau kalian mau melakukan tes pregnancy gitu ya, sebisa mungkin dilakuin pagi-pagi. Waktu bangun tidur, urin pertama itu paling manjur gitu ya. Maksudnya kita kan belum terkontaminasi apapun gitu. Nah, alhamdulillahnya setelah menunggu gitu ya, 1, 2, 3 hari itu garis si yang keduanya itu semakin jelas gitu. Akhirnya nggak samar lagi tapi jelas. Nah, setelah itu akhirnya aku dan suami aku cari-cari referensi Bu Bidan yang dekat, terus kayak lumayan murah gitu ya. Nah, akhirnya kita adalah nemu satu bidan gitu. Namanya apa ya waktu itu, tapi adalah ya di daerah aku. Kita akhirnya janjian dulu sebelum besoknya ke sana. Hari ini aku WhatsApp dulu nih, kayak mau daftar dulu aja gitu. Nah, akhirnya aku WhatsApp lah Bu Bidannya gitu, kalau misalkan aku mau tes kehamilan. Terus di situ Bu Bidannya bales, "Oh, oke, boleh. Nanti sudah garis 2 tes packnya?" Terus aku jawab sudah. Nah, nanti akhirnya Bu Bidan bilang, "Oke, besok masuk aja ya ke sini, terus ambil si tes packnya gitu ya, atau fotonya lah gitu." Oke, akhirnya besoknya aku pergilah sama suami aku ke Bu Bidan itu. Terus kita sambil bawa di foto, kalau nggak salah ya waktu itu di foto. Tapi aku emang simpen di buku catatan aku gitu. Bentar ya, aku kasih lihat. Nah, kayak gini ya, aku kasih lihat nih catatan aku. Aduh, maaf nih, kayak gini guys tuh. Jadi aku itu udah catet-catet di catatan aku ini hasil-hasil selama aku melakukan tes pack tuh. Dan lihat ya, garisnya jelas. Nah, aku bawa buku ini, terus aku kasih lihat ke Bu Bidannya. Oke, jangan dulu langsung ke sana. Jadi pas aku harus apa dulu nih pas pertama kali ke Bidan gitu ya, karena baru pertama kali juga gitu. Nah, jadi pas itu datang, terus daftar kan ke mbaknya, bilang kalau mau tes kehamilan. Terus nanya, udah positif? Aku udah tes pack, aku bilang. Terus akhirnya aku tensi. Nah, karena waktu itu tensinya itu yang manual, yang mompa sendiri, akhirnya aku kena tensinya tinggi gitu. Nah, terus disuruh tunggu dulu lah, biar coba, takutnya tegang atau kayak gimana. Akhirnya ditensi lagi normal, tapi emang agak tinggi. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, di situ setelah cek tensi, aku disuruh tunggu Bu Bidan. Teman-teman, maaf, tadi maksudnya bukan manual ya, tapi tensi yang otomatis yang gerak sendiri gitu loh, bukan yang dipijit sama Bu Bidannya, bukan yang di pompa kayak gitu. Nah, itu yang manual berarti ya.
Berarti yang aku tes tinggi itu yang otomatis. Nah itu. Nah setelah itu akhirnya dipanggil lah ke Bu Bidan. Masuk ke ruangan Bu Bidan itu kan. Terus dicek lah kita, aku gitu. Tiduran gitu ya, disuruh naik ke kasur tiduran. Setelah itu maaf, asisten Bu Bidannya ternyata aku juga baru tahu kalau misalkan untuk cek kehamilnya itu dengan cara kayak dipijit-pijit gitu ya, kayak dipijat-pijat. Nah akhirnya aku disuruh relax dan asisten Bu Bidan itu meraba-raba perut aku gitu, ini sakit gak, ditanya kayak gitu. Nah setelah itu oke, udah kata asisten Bu Bidan gitu ya. Terus akhirnya Bu Bidan bilang, ya alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata bismillah gitu ya, ya teteh sudah hamil gitu, positif. Dan emang didukung juga dengan aku kasih lihat buku yang ini gitu ya, emang ada bukti tes kalau aku emang udah positif. Akhirnya di situ Bu Bidan kasih telaten banget gitu ya, kalau Bu Bidan itu kayak kasih tahu nih apa makanan yang harus aku makan, terus aku harus apa gitu ya, kayak jangan terlalu kecapean untuk semester pertama, banyak makan makanan yang sehat gitu terus Bu Bidan juga kasih aku vitamin waktu itu, asam folat ya. Dan finally akhirnya aku dapat buku ini. Ini dia buku pink ya, aku dari Bu Bidan dapat. Jadi di dalam sini itu ada catatan-catatan gitu teman-teman. Itu ya, jadi nanti kalau setiap kita periksa itu ada isiannya gini. Nah kayak gitu. Ini tuh kayak buku untuk rekam medis kita gitu ya selama hamil dan sampai nanti anak kita itu umur 6 bulan kalau aku lihat di sini kayak gitu. Akhirnya aku dapat buku ini, alhamdulillah sekali. Terus Bu Bidan juga menyarankan pas pertama kali aku periksa itu di sini ya, itu kayak ditulisin ya tensi darah iya bener kan, terus berat badan sama ukuran kehamilan aku. Terus di sini juga ada apa yang harus aku lakukan selanjutnya, dikasih tahu juga apa yang harus aku makan gitu kan, kayak kurma, madu, terus telur, alpukat pisang, dan banyak minum seperti itu. Dan Bu Bidan menyarankan untuk aku cek USG gitu ya, karena kan memang kalau secara Bu Bidan itu emang udah positif nih. Nah tapi kan kita ya zaman sekarang tuh ya, ibu-ibu muda zaman sekarang tuh, atau aku nih newbie gitu, harus tahu juga nih dalamnya seperti apa. Nah dengan cara USG gitu, pergi ke dokter. Nah saran dari Bu Bidan adalah selanjutnya aku harus melakukan make sure ke dokter apakah memang sudah ada kantungnya, sudah ada janin. Nah itu bisa dikatakan aku positif hamil yang sebetulnya. Seperti itu, karena memang banyak case juga ada yang telat haid gitu ya, terus sudah tahu Bu Bidan juga udah diponis positif, tapi ternyata waktu cek ke dokter memang tidak ada kehamilan itu. Nah untuk mengatasi itu akhirnya Bu Bidan nyuruh aku untuk cek USG. Nah seperti itu. Tapi teman-teman, sebelum aku mendapatkan buku pink itu, aku juga di measure gitu ya, kayak data pribadi, terus HP aku. Nanti si Bu Bidan itu punya ukuran atau punya rumus sendiri. Nah akhirnya waktu itu pas aku pertama kali periksa, aku divonis atau didiagnosa adalah positif hamil 4-5 minggu seperti itu. Nah untuk cek ke dokter aku disaranin 2 minggu kemudian gitu ya sama Bu Bidan. Oke, jadi di video selanjutnya nih aku akan membahas bagaimana hasil dan apa aja gitu ya yang akhirnya dokter bilang ke aku, seperti apa USG-nya, seperti apa prosesnya. Jangan lupa untuk tonton videonya terus gitu ya teman-teman, ikutin, nih lumayan kan ilmu dan pengetahuan gitu ya buat kita nih yang baru-baru, apalagi aku gitu ya udah nunggu lama untuk pregnancy nih gitu. Oke? Jadi mungkin di video selanjutnya aku akan membahas itu ya teman-teman. Terima kasih banget buat kalian yang tonton video aku sampai habis dan sudah dukung aku terus mendengarkan cerita aku gitu ya. Terima kasih sekali. Oke, mungkin di video kali ini segini aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana aku pergi ke Bu Bidan dan mendapatkan buku pink ini, juga aku sharing mengenai aspek yang udah aku lakuin selama beberapa hari. Akhirnya garisnya tebal. Oke, buat kalian jangan lupa
subscribe, comment, and like dulu videonya bagi yang belum. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di video selanjutnya. Terima kasih.